menunaikan akhir-akhir Ramadan. Berapa banyaknya umat muslim yang mengaku beriman, yang mengaku ikhlas, rumah Allah dia tinggalkan, tidak menunaikan ibadah sholat hari raya, tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di akhir-akhir Ramadan. Di mana kita? Apa yang salah? Di mana letak salahnya? Siapa yang salah? Pikirkan itu. Jamaah yang berbahagia, salawat dan salam tanpa pun kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan khutbah ini jamaah yang berbahagia, kami menyampaikan mari sama-sama kita ayami diri kembali. Mari bukakan mata hati, qalbi itu dibuka, qalbi itu dibersihkan, qalbi itu dibina. Bahwasanya yang namanya hati ini dipertahankan keimanannya. Kemudian jamaah yang berbahagia, rasa takut itu tanamkan dalam jiwa. Jangan takut karena jin, jangan takut kepada corona, jangan takut kepada influenza. Takutlah kamu itu disiksa oleh Allah dalam api neraka. Itu yang disadari. Sudahkah banyak persiapan masuk ke dalam kehidupan akhir kelak nanti? Ingat jamaah yang berbahagia, inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak nikmat yang aku berikan kepada engkau. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu pertanyaan Allah, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan yang diberikan oleh Allah? Fabi ayyi ala, berulang-ulang Allah berkata, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustai kata Allah? Kepala kamu saya kasih berpikir untuk indahnya dunia. Kepala kamu dikasih berpikir untuk kemaslahatan kehidupan. Mata kamu dikasih terang untuk melihat rumah Allah. Telinga kamu diberikan yang begitu nyaring mendengarkan begitu indahnya komandang azan. Tetapi jamaah yang berbahagia, itu kita pasikkan dalam diri, itu kita munafikkan dalam diri, menjadi orang-orang kafir berkepanjangan. Jamaah yang berbahagia, tidak salah Allah berkata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu orang-orang kafir yang ingkar itu, yang tak mau patuh kepada Allah itu. Dikasih mereka nikmat atau tidak dikasih nikmat, dikasih penerangan atau tidak dikasih penerangan, dikasih ajaran atau tidak. Kata Allah, la yu'minun. Mereka itu tidak akan beriman. Kenapa? Wa tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatun wa lahum azabun alim. Kenapa mereka itu tidak beriman, Bapak dan Ibu? Karena mata hatinya itu telah ditutup oleh Allah daripada kebenaran. Karena yang namanya mata mereka itu dibutakan daripada kebenaran. Sehingga jamaah yang berbahagia, telinga kita itu jamaah diberi oleh Allah, tapi tidak tuli untuk ayat-ayat Allah. Jamaah yang berbahagia, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada kita dengan hari raya Idul Fitri, mari kita sonsong, mari kita tanamkan, mari kita pertahankan nilai-nilai iman, pembinaan Ramadan selama 1 bulan jamaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita serukan, tolak bertitik tolak kita ke dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan kepada kita bersama inovasi, memberikan kepada kita bayangan-bayangan keindahan. Ayat ini diserukan kepada mereka-mereka yang merasakan dekat dengan Allah, yang mereka memberikan kepadanya tentang manusia yang jauh daripada sifat kesombongan. Makanya jamaah yang berbahagia diserukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman diseru untuk menunaikan ibadah Ramadan. Diseru mereka untuk menunaikan ibadah pada malam-malam Ramadan. Sebab orang yang berimanlah yang mampu jamaah yang berbahagia. Sebab iman ini bagaikan roda yang berputar. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diberikan kehidupan kata Allah dengan hidup keluh dan kesah. Coba bayangkan, siapa hidup mereka yang tidak gelisah? Siapa hidupnya yang tenang? Siapa hidupnya yang senang? Orang kaya merasa senang, dia banyak yang datang penyakit stroke karena memikirkan harta kekayaannya.
Ada banyak penyakit jantung karena dia takut harta kekayaannya habis. Jamaah yang berbahagia, siapa yang senang? Oh, dia pejabat. Pejabat jatahnya cuma 5 tahun. Presiden 5 tahun. Yang gubernur 5 tahun. Yang bupati 5 tahun. Mau apa yang mau disombongkan oleh presiden? Apa yang disombongkan oleh gubernur? Apa yang disombongkan oleh Pak Bupati? Tidak ada yang disombongkan. Semua yang kamu diberikan kepada engkau akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir zaman. Jamaah yang berbahagia. Makanya diserulah nilai-nilai keimanan itu dalam hati nurani manusia. Kenapa? Orang beriman jamaah, dia berkata dalam hatinya kebenaran. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fis samawati wal ardh. Dia yakin adalah langit dan bumi itu milik Allah. Lalu mau apa? Kalaulah langit Allah yang punya, kalaulah bumi itu Allah yang punya, kenapa sok kita menjadi Fir'aun? Kenapa kita menjadi seorang Qarun? Kenapa kita menjadi seorang Sa'labah yang congkak, tangguh, sombong, minta ampun seperti Fir'aun, sehingga dia dinobatkan ingin menjadi seorang Tuhan, sembah dia, sehingga jamaah yang berbahagia Allah melihatkan kekuasaannya. Tidak ada yang sombong, ya ada yang hebat selain daripada hebatnya. Fir'aun yang mengaku dia orang yang hebat habis ditelan air lautan, sehingga jamaah yang berbahagia. Ini iktibar, ini pelajaran. Mau sombongkan apa? Hiduplah miskin, kita melarat, kita susah, kita gelisah, tidak ada ketenangan, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kasihan dengan hidup kita jamaah yang berbahagia. Maka tidak salah Allah berkata, bilalah manusia itu dikasih nikmat, mereka itu kikir. Ini kebanyakan. Dikasih mereka nikmat kikir, zikir tidak mau, sholat sunat tidak mau, berinfak tidak mau, bersedekah tidak mau, membantu fakir miskin pun jauh. Sehingga jamaah yang berbahagia, hidup mereka tidak pernah dalam ketenangan. Lalu Allah berkata, bilalah manusia itu dikasih musibah, dikasih dia itu ujian, maka mereka dekat dengan Tuhannya. Ini sebuah bukti bahwasanya bila manusia lagi datangkan sakit, baru teringat membaca La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang dia dapalkan dalam dirinya. Ketika gempa bumi itu datang, coba lihat umat manusia yang sadar ketika itu, baik yang orang stres, orang gila, termasuk pun kita orang waras, orang gila Pak Bu, mereka itu membaca Allahu Akbar, La ilaha illallah, gempa bumi itu datang, sadar ketika itu. Masa kita orang waras lebih jahil daripada orang gila? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa yang dibentuk dalam bulan suci Ramadan? Maka ada kata konteksnya 3 jamaah yang berbahagia yang perlu ditanamkan hari ini, yang harus ada dalam jiwa kita untuk masa akan datang. Tanamkan dalam diri. Yang pertama dibentuk Ramadan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salib tadi pertanyaan, sudahkah selama 1 bulan Ramadan kita menjadi orang beriman? Sudah kita selama Ramadan menjadi orang yang takut dengan Allah? Renungkan dalam pikiran yang sehat, sudahkah saya ini yakin dengan Allah? Kalau kamu sudah yakin dengan Allah, kenapa kamu takut dengan bangsa Allah? Kenapa kamu takut kepada selain pada Allah? Kamu takut kepada pimpinan, kamu takut kepada orang-orang yang lebih daripada kita. Termasuk hari ini yang berkembang jamaah yang kita sebut di awal khutbah, Corona yang datang. Kenapa kau takut? Sadar tak Allah berkata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tidak ada yang akan hidup selama-lamanya. Ada berapa ribu tahun dia hidup, mati juga. Kita umur hanya lebih kurang 100 tahun itu sudah dikatakan tua renta. Kita disebut orang lansia, tidak tahu kadang pipis awak pun keluar. Jamaah yang berbahagia, ingat itu. 100 tahun sudah payah hidup, ongoklah cie-cie. Maka jamaah yang berbahagia, kesempatan, kekuatan, power
dalam diri kita, gunakan sebaik-baiknya. Maka tidak salah Rasulullah berkata, Allah sangat cinta kepada orang tua-tua datang ke masjid, tapi Allah lebih cinta, kata Rasul, anak muda yang cinta dengan masjid. Coba lihat masjid hari ini, diisi cuma orang tua-tua. Masjid Allah diisi oleh orang tua-tua susah jalan. Lalu yang sebanyak ini kemana? Yang sebanyak ini umat muslim yang di kampung ini kemana? Sehingga masjid kamu tinggalkan, sehingga masjid tidak kamu isi. Jamaah yang berbahagia, berpikir dengan normal. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat itu banyak kalian ambil. Mulai dari ubun-ubun kalian diajar nikmat oleh Allah, sehingga kalian itu berpikir dengan benar. Ini yang hak, ini yang batil, ini maksiat, ini ma'ruf. Sehingga jamaah yang berbahagia sampai ke ujung kaki dikasih nikmat oleh Allah kekuatan. Lalu nikmat yang kamu kalian butuh oleh kejamaah. Salah Allah bagian nikmat kepada awak. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu berapa baru yang kita berikan kepada Allah? Pikir itu. Sudah keseimbang pemberian kita kepada Allah daripada Allah memberi kepada kita. Maka Allah dah salah berkata, la in syakartum la azidannakum walau in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur nikmat Allah, saya akan tambah nikmat untuk mereka. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, tunggu azab saya. Tidak dapat kalian lihat di dunia sakratul maut, bahagia kepada Allah. Coba lihat orang sakratul maut. Apa daya mereka? Apa kekuatan mereka? Apakah mereka lantang berkata harta mereka membantu ketika sakratul maut? Apakah jabatan yang tinggi itu mampu membantu sakratul maut? Tidak. Rasulullah berkata, bila manusia sakratul maut, manusia itu, kata Allah Rasulullah, mampu dia membaca La ilaha illallah al-jannah, surga untuk mereka. Lalu ketika dibisikkan ke telinga mereka, La ilaha illallah, tak pernah ada yang terdengar sempurna melafalkan itu ketika mau mati. Cobalah hari ini berpikir kita jemaah dengan normal. Sudah berapa latihan La ilaha illallah kita baca? Sudah berapa kali La ilaha illallah kita baca ketika saban waktu kita sholat? Jarang kita baca La ilaha illallah ketika kita telah dibaringkan tertidur kita. Ketika kita masuk di ruang ICU, dibisikkan orang La ilaha illallah, dibaca orang surat Yasin, dibaca orang Al-Quran untuk kemaslahatan awak, untuk ketenangan awak jamaah yang berbahagia. Tak ada daya karena kita itu jamaah telah kufur selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Yang kedua, Allah membentuk manusia dalam ketakwaan selama Ramadan. Ini sebuah pernyataan yang jelas. Di bulan Ramadan mereka menahan haus dan lapar. Mereka itu yang selalu menegakkan amal ibadah sholat. Maka jamaah di bulan Ramadan itu pun melatih manusia untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ingat tak tugas kita Bapak, Saudara? Tugas kita di atas dunia apa? Allah berkata, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah. Jadi kita hidup hanya untuk ibadah, bukan untuk bermain-main. Bukan la'ibun wa lahwun. Yang dunia ini permainan sudah gurau dari Allah. Dunia ini akan bertambah lama, akan bertambah indah, bukan tambah jelek. Tapi perangai dan sikap manusia itu bertambah jelek dan hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah,
Hidup manusia itu hanya untuk ibadah. Kepala ibadah berpikir kemaslahatan orang, telinga ibadah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mata ibadah untuk melihat rumah Allah. Ini dalam suasana, dalam keadaan sempit, kita berencana untuk pembangunan tingkat 2. Ini pertanda, nyalakan matamu, buka mata hatimu, buka telingamu. Siapa lagi yang akan mendirikan ini? Siapa lagi yang akan menegakkan rumah Allah ini? Kalau tidak dari uluran tangan kita orang muslim. Ibadah. Yang ketiga, dalam hidup kita selama Ramadan, digambarkan dan dibina tentang masalah muamalah, tentang masalah sikap, tentang masalah hati. Dibentuk hati manusia dari selama ini kotor menjadi orang yang benar. Itu kata Allah, jamaah yang berbahagia. Baca dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu takzibun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Bila hati manusia kau tidak diubah penyakitnya, maka kata Allah akan dia tambah penyakit itu, jamaah yang berbahagia. Dengan ditambah penyakit jamaah, sehingga manusia akan diberikan azab oleh Allah. Kenapa? Bima kanu takzibun. Di antara kalian banyak berdusta di sadoya ke jamaah. Awak uang panduto, tingkat kejujuran jauh. Di dalam hati manusia didatangkan penyakit apa yang paling parah dalam kehidupan hari ke hari, jemaah yang berbahagia. Itu yang perlu direnungkan bapak saudara. Kam ikhwanuka min ummatin. Wahai setan, kata Muhammad, berapa di antara umatku menjadi teman-temanmu masuk ke dalam neraka? Asyarun, ada 10 dari golongan engkau umatmu wahai Muhammad menjadi temanku masuk ke dalam api neraka. Siapa? Di antaranya hakimun jahis, hakim yang curang, hakim yang tidak adil, pemimpin yang curang, ayah yang tidak tahu tanggung jawab, ibunda tidak tahu tanggung jawab seorang ibunda, ayah dan suami pun tidak tahu tanggung jawabnya seorang suami. Itu adalah teman setan masuk ke dalam neraka. Lalu pertanyaan, tanggung jawab yang mana yang harus ditanamkan oleh seorang imam? Imam itu tanggung jawabnya penuh. Sama dengan sholat berjamaah, tanggung jawab imam itu penuh. Andaikan jamaah hiruk pikuk di luar, dia pedulikan. Andaikan nanti jamaah itu ada yang pingsan, dia pedulikan. Tanggung jawabnya penuh, dia tanggung jawab sendiri. Semuanya pahala dan dosa, dia yang bertanggung jawab semuanya. Termasuk sedemikian seorang ayah anda dan rumah tangga. Kamu itu pemimpin. Sudah adil kamu memimpin keluarga. Sudah berapa kali istrimu kamu ajak berjamaah untuk ke masjid? Sudah berapa kali istrimu kamu ajak untuk bersedekah? Sudah berapa banyak istrimu yang kamu ajak untuk kemaslahatan umat? Ini yang tambah jauh dari kehidupan manusia. Suami bahaya suami, istri bahaya istri. Sehingga terwujud jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang karena adanya hukum undang-undang yang melindungi, kadang istri tak menjadi seorang suami. Berpikir itu baik-baik. Kodrat kita seorang istri tetap menjadi seorang suami. Kodrat suami harus tanggung jawab penuh untuk memimpin rumah tangga. Makanya bapak saudara, anakmu sudah berapa kali kamu berikan pendidikan? Itulah Minangkabau, anak di bangku kemanakan dibimbing di Malotanya. Anak di bangku kemanakan dibimbing, ayahnya barangkali mengajak anaknya untuk sholat bertarawih berjamaah. Kadang ayahnya tidak datang, anak disuruh ke masjid. Tidak biadab itu seorang ayah. Memang yang disuruh masuk surga itu anak. Kita bagaimana? Emangnya ibu saja yang harus masuk ke dalam surga Allah? Suami ibu bagaimana? Anak ibu bagaimana? Maka kamu seorang umat, kuntum khairu umat ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah. Kamu punya umat yang terpunya surga
tugas kewajiban engkau. Apa kewajiban engkau? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak uang kanan elok. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah manusia daripada kemungkaran. Yang pertama, penyakit yang paling berbahaya, manusia yang tidak adil dalam dirinya. Ini penyakit qalbi. Dua, siapa kata setan temannya masuk ke dalam neraka? Al-Qattat, tukang-tukang fitnah, yang memfitnah orang, memfitnah saudara yang seiman. Sedangkan orang lain dipuji-puji, orang Yahudi dipuji, orang Nasrani dipuji, orang Majusi diagung-agungkan. Hebat orang Cina, hebat mereka, memuji selama akhir kini. Didatangkan wabah utama itu corona, termasuk hancur seluruhnya, termasuk Indonesia. Nah, pujinya orang Cina. Sedangkan saudara yang seiman dia laknati. Saudara yang seiman dia kutuk. Sampai dia bermusuh-musuhan. Islam ajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Weh, kalian orang-orang yang beragama Islam kepada Allah, yang selalu dalam hati kalian kuat memegang agama Islam. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Kenapa orang Islam masih berkelahi? Kenapa datuk-datuk berkelahi sama datuk? Kenapa para dai bercokak sama dai? Kenapa para ustaz bercokak sama ustaz? Ini pertanyaan apa? Kiamat akan datang. Bilalah nanti yang nama Raja Salman hari ini, dalam ceritanya bahwasanya kiamat itu akan datang. Raja Salman di Arab Saudi yang berkuasa sekarang akan diadop. Raja Salman sekarang ini disudutkan oleh anak kandungnya sendiri. Ini pertanda apa? Bila kiamat itu mau datang, adalah seorang raja di kota Mesir, raja seorang kota Arab. Bila anaknya ingin memegang kekuasaan, dibunuh ayah kandungnya sendiri. Itu kiamat akan datang. Ingat itu jemaah. Raja Salman sekarang yang di Arab Saudi disudutkan oleh anak kandungnya sendiri. Bila mati Raja Salman, akan nanti bertubi-tubi pertanda hari kiamat itu akan datang. Imam Mahdi akan turun, yang namanya Imam yang berbahagia, itu nama Isa masih akan turun. Semuanya turun pertanda itu. Maka terbitlah matahari itu di ufuk barat jamaah yang berbahagia. Akan terjadilah izazul zillatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala. Wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ingat jemaah, ketika Allah goncang bumi ini sebenarnya goncang. Ingat tahun 2007. Masih ingat 2007? Gempa bumi itu diguncang di Tandike yang berpusat di Singgalang. Dilantak-lantakkan itu daerah Padang Panjang termasuk tanah datar. Ada berita sampai ke tanah datar jamaah yang berbahagia ke Batu Sangkar. Air besar itu telah turun. Sehingga jamaah uang dalam kawin sadono, ulang lari tun kemari. Kakek naik ke gunung, tak peduli mereka anak kandungnya. Sampai anak kandungnya dipijak-pijak orang ramai. Ini pertanda benar. Bilalah manusia itu nanti ketika kiamat. Apa kata Allah? Bahwasanya mereka di bumi ini digoncang, gunung-gunung berterbangkan barikan aneh-aneh, manusia lari kiun kemari. Ada yang mereka membawa harta kekayaan ke gunung, ada yang membawa televisi ke gunung, ada yang membawa hewan ternak ke gunung, ada yang mereka tinggalkan anaknya sedang menyusui. Itu pertanda jamaah, bukti Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jamaah yang berbahagia, siapa lagi teman setan yang menyelimuti dalam hati manusia itu jemaah yang berbahagia? Al-Ghibah. Siapa itu Al-Ghibah? Tukang gunjang. Siapa tukang gunjang? Manusia. Manusia siapa? Laki-laki dan perempuan sama saja. Laki-laki bergunjang di Robau, laki-laki bergunjang di Poskundo, laki-laki bergunjang di tempat-tempat keramaian, termasuk pun kaum wanita bergunjang di tempat kerjanya. Dia berkunjang di rumahnya, di lorong-lorong segala macam jemaah yang berbahagia. Kata Rasulullah, sia yang mampu gunjang saudaranya, nanti mereka itu pahala yang dia kumpulkan selama ini. Salat yang mereka lakukan, sedekah yang mereka
bagaikan kayu yang umur begitu tinggi, akan dibakar oleh api, menyala-nyala sampai menjadi arang. Dari arang tidak berubah kehidupan manusia, tidak mau tobat, tidak mau insaf, sehingga jamaah yang berbahagia, datang angin topan, dia embusnya abunya, habis semua. Manusia masuk ke dalam nar Tuhan. Jamaah yang berbahagia, itu tentang persoalan hati. Maka andaikan masih ada di antara kita yang punya penyakit hati itu jamaah, masih ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang dibina di bulan Ramadan hatiku menjadi bersih. Ingat jamaah sejarah Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad itu menyebut sholat itu hatinya dibenarkan dulu oleh Allah. Hatinya dibedah Rasulullah. Menjopi sholat aja jamaah, dibersihkan hatinya. Awak sholat olah bersih hatinya. Masih ada dongki dalam jiwa, masih ada iri dalam jiwa, masih ada awak memfitnah, masih ada orang penggunjang ulang, masih ada tulul amal, terlalu banyak berangan-angan. Andaikan aku besok kayo, aku buat masjidku yang serancak-rancak bilo. Andaikan aku kayo, aku bantu saudara-saudara aku bilo. Ini janji-janji yang tidak ada kepastian. Maka jamaah yang berbahagia, kesempatan ini masih ada. Tolonglah kesempatan umur yang diberikan oleh Allah untuk awak bersama. Bukaanlah mata hati dulu, jangan butuh mata hati. Kalaulah butuh mata hati jamaah, kalaulah tutup jamaah, banyak ustaz tu kondangnya, banyak ustaz yang diundang. Siapa yang datang kemari jamaah? Tak karena mau elok kampung duduk sifat manusia. Tapi kalaulah hati dibuka kebenaran, rahmat Allah akan turun. Makanya jamaah yang berbahagia, 4 kata kunci yang perlu ditanamkan. Bila manusia ingin dirindukan oleh surganya Allah, yang pertama selalulah tahlilul Quran. Bacalah Quran banyak-banyak, jangan membaca WA aja berkepanjangan, jangan membaca FB aja dan sontiang, jangan memfitnah ujung di FB. Ijan awak kena baca kak di FB, ijan memperbuat-buat ulang di FB, itu dosa. Senang lo bapak dan ibu mempergunjang ulang di FB, nan bapak cawe pungkang, namanya nyabu yang keluarga orang, nama rusak tatanan kehidupan orang. Orang banyak yang tentram dan damai. Yang kedua, la afizul lisan. Kalau kalian ingin dirindukan oleh surga, jagolah lidah kalian tuh elok-elok ke Nabi. Ya tontonan tuwo nang gae samo saja, jago lidah elok. Kenapa? Kematian itu tidak memilih orang, kematian itu tidak memilih usia. Yang tua mati, yang muda mati, yang kedek mati, masih dalam kandungan mati. Ibaratnya karambian tumbuh, yang buah tua jatuh, nang muda jatuh, nang tua jatuh, nang kenek jatuh, mumbang incik pun jatuh. Tidak peduli jamaah yang berbahagia. Jamaah, kemudian apa siapa yang dirindukan surga? Berbanyaklah menanamkan ukhuwah Islamiyah, tanamkan persaudaraan. Maka selesai sholat jamaah kita baca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah, kita baca selesai sholat dan bersalaman. Begitu indahnya sholat itu jamaah. Nan bacokak-cokak habis, nan berdendam-dendaman habis. Iko nak tanggung dendam tinggi langit. Tidak kena maafan lo sampai dia mati nak kena maaf. Oh iya orang tu mati kau Allah. Jamaah yang berbahagia pikir baik-baik. Inak monua ni kepala dia benar. Luruskan pikiran. Tak ada gunanya bermusuh-musuhan. Musuh awak yang paling besar bukan manusia, tapi musuh yang paling besar adalah setan. Andaikan awak menanamkan dalam diri awak yang nama dendam, berarti kita yang punya setan yang paling besar.
Andaikan awak berkata awak yang paling hebat, awak lah yang ditemani oleh setan dengan kehebatan itu jamaah, maka perlu pahami itu baik-baik. Maka yang terakhir, bila kamu itu ingin dicintai oleh surga, jaga syahwat dan malu. Kalau kamu ingin dirindukan surga, tanamkan nilai-nilai malu dalam jiwa. Malu awak kepada Allah, malu awak kepada sesama manusia jamaah yang berbahagia. Bertanya Abu, barangkali awak pun menjadikan hidup awak itu rasa tidak malu kepada Allah. Seperti kami sampaikan, malu awak ada kepada Allah jamaah. Dia awak berikut sambancak-lancak dan setampan-tampannya wajah. Dia awak fasilitas rumah mewah, dia awak mobil, dia kendaraan yang bermacam-macam bentuk. Pertanyaan awak jamaah, olah awak berterima kasih itu kepada Allah. Awak nak Allah sadar. Sebab yang tak kekayaan akan dimasukkan dalam kubur. Orang kayu yang dah masih dokan, ingat jemaah, nan kayu piti kalian yang banyak tu, tinggal untuk orang lain. Oto kalian yang rancak tinggal untuk orang lain. Rumah kalian yang mewah diisi orang lain. Selagi umur ini ada, kaluan piti awak tu agian ke masjid, agian ke anak yatim, agian ke fakir miskin, sedekah. Jamaah yang berbahagia, tolong jaga malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia. Jangan suku mengungkap-ungkapkan yang namanya syahwat. Kaum wanita yang perlu kami ingatkan, syahwat. Kaum wanita kami ingatkan, kamu adalah tumpuan kemuliaan. Pindah dunia, rancak kampung, bukan laki-laki, tapi dipanuhi satu orang. Kalau ingin kampungku diberikan rahmat, jago malu bagi wanita ini yang banyak. Kenapa? Hijabmu, jilbabmu, auratmu, tutur katamu, pandanganmu, berjalanmu, tolong dipelok-elok dan sembarang aja orang berjalan di rumah Allah dan pun di luar rumah Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah kita jamaah yang berbahagia terinspirasi dalam diri kita masing-masing, menjadikan iktibar pelajaran bagi awak bersama. Jagolah iman, bertahankan dan di bulan Ramadan hijau kita ramai-ramai. Habis Ramadan mau diikolo balik. Jamaah yang berbahagia, jangan tinggalkan rumah Allah. Kemudian yang kedua, pelihara itu jaga ibadah salamuku yang dibentuk. Itulah ponek jongkang-jongkek pak tapi hasil nol. Makanya Allah katakan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kalau nama puasa. Mudah-mudahan belum pasti. Kita kok satu dengan bertakwa lain. Bila manusia itu mengamalkan habis Ramadan sampai Ramadan akan datang. Kemudian jamaah yang berbahagia, yang terakhir yang perlu ditanamkan cik lain, pelok muamalan awak, pelok hubungan awak. Makanya beko jamaah, selesai kita ikut melaksanakan Id, selesai kita khutbah ikut jamaah, siya yang musuh awak salamuko, ugang ko yang belum pernah salamuko nak kita bersapuan, turik kini ko juo, habiskan. Nggak ada lagi masalah dalam kehidupan, nggak ada musuh-musuhan lain, nggak ada dendam-dendaman lain. Tanamkan itu sebusuk-busuk hati orang yang busuk hati akan mati juo. Ucapkanlah itu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita
ba mas pinurot na? Kumusta? Lewatin na tao. Ada besarnya. Besarnya. Ya. Bago na niya, patangan na sa bola. Iya, iya. Pijakan na na mo na ito. Tidak, tidak. Tuh, apa Tuh, langsung katanya, katanya tekanannya. Ah, tuh. Tuh, tekan situ. Ini sedang apa? Oh. Kuya din.